Ini kita coba buka dulu isinya apa sih kalau kita beli laptop second di UK. Jadi ini belinya di eBay teman-teman. Mari kita coba buka ya, isinya apa aja. Ketemu lagi teman-teman di Kak Alins Family. Nah, kali ini saya mau unboxing laptop. Jadi kemarin kami baru beli laptop ini, laptop second dari eBay. Mereknya Dell ya. Dia tuh modelnya dibungkus pakai kardus kayak gini doang. Kardusnya kayak gini aja dia. Nah, kalau untuk speknya nanti aku tampilkan di videonya ya. Nah, kami kemarin beli laptop secondnya di sini teman-teman, di ebay.co.uk. Tapi video ini adalah panduan umum untuk beli laptop second ya, baik di Inggris maupun di Indonesia. Jadi sebelum beli laptop second, apa aja yang kita cek di tokonya, kemudian setelah barang datang, bagaimana kita ngecek spesifikasinya baik software maupun hardwarenya itu sesuai dengan yang diiklankan atau tidak. Jadi berjalan normal semua atau enggak, nanti kita cek satu-satu. Di video ini akan aku jelasin untuk versi aku ya. Nah, kemarin kami beli di sini itu harganya masih 281 pound sterling, tapi sekarang sepertinya naik ya. Oke, langsung saja tips pertama untuk beli di eBay. Kalau dari aku, pertama cek di reputasi sellernya. Di sebelah kanan itu ada tulisannya seller information. Nah, di situ teman-teman bisa cek persentase feedback positifnya ada berapa. Contohnya untuk seller ini ada 99,7% positif feedback. Artinya pembeli-pembeli sebelumnya itu sebagian besar puas dengan barang yang dijual oleh seller ini. Kalau feedbacknya cuma sedikit, mending jangan dibeli gitu. Kalau aku pribadi minimal 98% ke atas feedback positif baru berani beli. Terus itu yang pertama, reputasi sellernya. Di marketplace Indonesia pun sama ya, ada menu untuk lihat sellernya ini reputasinya bagus atau tidak, bintangnya berapa. Nah, kita pertama pasti ceknya itu dulu, sellernya bagus atau enggak. Yang kedua, kalau di eBay kita bisa cek garansinya. Ini kalau di contoh yang di layar ada garansi refund selama 30 hari. Artinya kalau ternyata barang yang kita terima tidak sesuai atau ada kondisi apapun, kita bisa mengembalikan ke sellernya selama 30 hari pemakaian kita itu. Nah, setelah itu reputasi seller sama ada garansinya atau enggak, aku kemudian ngecek harga sama speknya ya, sesuai yang kita inginkan atau enggak, dan harganya dibandingkan dengan seller lain yang reputasinya sama-sama bagus, ini sudah oke atau belum. Kalau ternyata harganya udah yang paling oke, langsung kita ambil. Nah, itu panduan umum sebelum kita beli laptop, ngecek reputasi seller, refund policy, sama harga dan speknya sudah paling oke di antara seller lain yang reputasinya sama-sama bagus. Kita coba buka dulu isinya apa sih kalau kita beli laptop second di UK. Jadi ini belinya di eBay teman-teman. Mari kita coba buka ya, isinya apa aja. Bungkusnya cuma kardus aja kayak gini. Belum tahu dalamnya kayak apa nih. Oke, coba kita buka ya. Jadi harganya kemarin tuh 281 pound sterling. Kalau dirupiahin mungkin sekitar 5.200.000 sekian lah. Ini mereknya Dell. Nanti speknya aku tampilin di video. Gimana nih? Oke, dalamnya cuma kayak gini doang. Nah, kayak gini doang.
Ini laptopnya, jadi laptopnya ini 13,3 inci, mereknya Dell. Di isinya ini satu laptop, kan? Masih ada sama charger. Ini charger. Chargernya ini model colokan UK. Chargernya Type C. Sama keterangan gini doang. Oke, singkirin ya. Kardusnya isinya cuma kayak gitu doang, nggak ada apa-apanya. Oke, mari kita buka. Ini jadi praktis isinya tuh cuman laptop sama charger. Ini kakinya 3 nih, tas colokan UK. Oke, mari kita buka ya. Ini kartunya. Nah, ini laptopnya. Laptopnya kayak gini. Kalau fisiknya sih lumayan ya, lumayan bagus nih. Latitude 7390 2-in-1. Ini laptopnya. Bagus sih, ini luarnya nggak ada yang lecet-lecet, kondisinya bagus. Tapi dalamnya nanti kita cek ya. Speknya kayak gimana nanti aku tampilin. Kalau untuk tampilan luarnya sih memuaskan sih ya, bagus. Jadi ini laptopnya touchscreen ya. Powernya di sini. Isinya cuma laptop sama charger. Mereknya Dell. Chargernya Oke teman-teman, aku pindah tempat karena tadi baterainya sempat habis, jadi aku cas dulu. Nah ini aku mau nunjukin kondisi fisik laptopnya yang aku beli. Jadi laptopnya ini 13,3 inci Dell Latitude 7390 2-in-1. 2-in-1 itu artinya dia bisa flip ya, bisa flip ke belakang dan bisa full kayak gini. Ini juga bisa full kayak gini. Ini juga bisa. Kayak gini. Jadi dia touchscreen, auto rotate, bisa portrait kayak gini, bisa gini. Oke, dan ini portnya cukup banyak. Begini ya. Jadi portnya ini. Kalau dilihat portnya ini ada banyak ya, ada USB Type C ini untuk charger, ini USB Type C lagi, HDMI, USB 3.0,
Kalau yang sebaliknya ini USB lagi. Ini aku pasang dongle untuk mouse, SD card, jack phone. Ini volume on, volume plus sama minus, sama ini power button. Jadi kalau untuk portnya cukup banget sih ini. Oke, nah itu jadi secara tampilan fisik ini masih bagus banget. Touchscreen-nya juga masih bisa kayak gini. Nah biasanya kalau habis beli laptop itu aku ngecek beberapa speknya ya, sesuai nggak sesuai yang diiklankan. Mari kita cek ya. Pertama kita coba cek spek sama sistem operasinya atau OS, operating systemnya apa gitu. Kita masuk ke sistem. Oke, ini aku tampilin ya di layar untuk speknya. Nah oke teman-teman, mari kita cek spek dan OS-nya sesuai nggak dengan iklannya gitu ya. Kalau untuk spek dan OS kita masuknya ke sistem aja langsung. Sistem. Nah ini yang tampil di layar adalah spek laptop ini sama OS-nya. Yang pertama ini nama laptopnya Dell Latitude 7390 2-in-1. 2-in-1 ini yang tadi aku tampilin di video sebelumnya, yaitu dia bisa flip ke belakang. Dia bisa flip ke belakang jadi tablet gitu, dan dia touchscreen. Oke, auto rotate juga gitu. Nah ini untuk spesifikasinya bisa dilihat di layar. Prosesornya Intel Core i7 generasi 8, RAM-nya 16 GB yang terinstall. Kemudian OS yang keinstall ini ada Windows 11 Pro. Ini versionnya, ini tanggal installnya. Jadi sesuai spesifikasi yang diiklankan. Nah setelah itu kita mau cek grafiknya ya. Grafiknya yang keinstall apa? Ceknya biasanya pakai HDF ya. Nah ini yang tampil di layar sistemnya ini sama dengan yang tadi kita baca. Ini grafiknya pakai Intel UHD Graphic 620. Nah ini memorinya. Jadi sejauh ini sesuai yang diiklankan. Setelah ini kita coba cek storage-nya. Di iklannya storage-nya itu 512 GB. Nah, kita cek di sini langsung. Ini storage-nya udah barusan aja aku partisi C sama D. Awalnya hanya C aja sistem gitu ya, C. Tapi saran untuk pertama baru beli laptop itu, entah baru entah second, itu langsung dipartisi, nanti data-data taruh di D, karena nanti kalau sistemnya error, partisi ini akan diformat. Kalau data kita ditaruh di C, maka nanti ikut terformat juga, nanti datanya hilang semua. Tapi kalau kita partisi jadi 2 partisi kayak gini, data kita di D, ketika operating sistemnya error, kita cuma format yang C, data kita aman di sini. Partisinya cukup mudah dan nggak nyampe 5 menit ya, tinggal diklik kanan ini, this PC, manage, terus disk management. Nah kalau belum dipartisi hanya C doang, biasanya C panjang sampai belakang sini ya. Tinggal kita klik kanan, shrink volume C-nya. Teman-teman bisa googling ya cara ngepartisi Windows gitu. Tinggal pilih berapa yang mau kita jadiin volumenya berapa gitu. Terus sisanya nanti tinggal dijadikan di partisi cukup seperti itu. Silakan googling atau cek video YouTube untuk cara ngepartisi, cukup mudah. Dan totalnya ini sudah 512, jadi sesuai dengan yang diiklankan. Kita mau cek nih, ini apa? SSD atau hard disk gitu. Kayaknya ini. Nah, ini seperti tampil di layar, ini sistemnya sudah solid state drive. Tadinya sudah solid state drive, ini artinya sudah SSD. Sudah bukan hard disk yang pakai mekanis piringan muter itu, tapi sudah SSD. Kemampuan membaca dan menulisnya lebih cepat ya, karena udah nggak mekanis lagi. Jadi storage-nya aman juga. Lanjut mau cek keyboard ya. Keyboard yang terpasang ini layoutnya agak beda dengan keyboard internasional atau yang biasa di Indonesia ya.
Keyboardnya aku coba tampilin on screen keyboard aja ya. Nah, tampilannya kayak gini sih yang di fisik di laptopnya. Jadi bedanya sedikit doang sih, beberapa simbol kayak add ini di, kalau ini layout UK ya, dia di pojok kanan bawah. Kalau US atau internasional mungkin teman-teman bisa cek, sepertinya di pojok atas ini dia ada logo pound sterlingnya juga. Tapi secara umum no problem, udah dicek satu-satu, tombolnya masih aman semua. Ada aplikasi untuk ngecek keyboard kita setiap tombolnya masih aman atau enggak, sudah dicek aman. Terus setelah itu kita mau cek ini kamera ya. Kameranya ini 720p sih, nggak full HD tapi sudah cukup bagus. Kita ceknya pakai aplikasi Zoom aja lah, biasanya kita pakai untuk conference kan Zoom ya. Ini, nah dia seperti ini, jadi sudah bisa untuk ngeblur background, sudah cukup bagus lah untuk kameranya, bisa blur background. Ini video settingnya bisa atur ya, jadi sudah cukup bagus untuk kameranya, berfungsi normal. Kalau mau cek resolusinya, kita cek di aplikasi kamera bawaannya aja ya. Oke, jadi ini kita cek di kamera bawaan, ini kamera bawaannya. Nah, kita cek foto quality-nya 1280 x 720, ini HD. Video quality-nya 720 16:9 30 fps, sudah cukup bagus karena kamera ini juga nggak pakai untuk rekam ya, untuk video conference aja. Ininya udah 60 Hz. Oke, jadi kamera aman. Nah, setelah kamera kita mau cek audio sih, audio. Nah, audionya kita cek pakai audio library YouTube aja ya, biar nggak kena copyright. Nah, itu tadi untuk soundnya. Soundnya masih cukup bagus, stereo, suaranya masih jernih banget gitu. Nah, setelah audio ini aku mau tunjukin baterainya sih. Kalau kita beli laptop kan pasti ngecek baterainya masih awet atau enggak. Nah, untuk baterainya ini yang setelah aku tes tadi beberapa waktu, saat penuh itu kondisinya tulisannya dia masih kuat untuk 4 jam, tapi ternyata ketika kita pakai persentasenya turunnya tuh anjlok gitu, lompat dari 100 langsung ke 80, langsung ke 50, langsung 55 gitu, jadi nggak smooth. Setelah 2 jam laptopnya mati. Setelah kondisi mati, aku nyalakan lagi, ternyata dia masih kuat nyala, kondisinya 0% tuh udah habis, tapi dia laptop masih bisa dipakai selama 2 jam. Nah, artinya totalnya tuh baterainya sebenarnya kuat 4 jam, cuma sistem itu salah membaca persentase baterainya. Nah, ini perlu kalibrasi. Kalibrasinya biasanya cukup mudah. Biasanya aku 2 kali cycle ya, 2 cycle isi penuh, kemudian kita habisin sampai benar-benar habis. Nggak cuma mati ya, tapi kita coba nyala itu benar-benar mati, nggak nyala. Dicas lagi kondisi laptopnya mati sampai penuh. Kita habisin lagi, benar-benar habis. Habis itu dicas lagi. Nah, setelah itu biasanya baca baterainya dia sudah normal, jadi udah
100 turun ke 99, 98 dan seterusnya sampai kondisinya benar-benar habis. Jadi seperti itu untuk kalibrasi. Biasanya aku 2 cycle penuh, kosongin, benar-benar kosong, penuhin lagi, kosongin lagi sampai benar-benar kosong, baru setelah itu dipakai lagi dia udah normal lagi. Jadi baterainya masih kuat sekitar 3,5 sampai 4 jam, jadi cukup bagus untuk laptop segitu. Nah, setelah itu biasanya aku tes untuk menjalankan aplikasi-aplikasi yang sering aku pakai. Misalnya untuk aplikasi editing aku pakai Photoshop, aku tes jalanin Photoshop. Nah, laptopnya lancar. Terus aku tes juga untuk jalan aplikasi editing video. Ini misalnya Filmora ya. Kita coba buka dulu isinya apa sih kalau kita beli laptop second di UK. Jadi ini belinya di eBay teman-teman. Mari kita coba buka ya, isinya apa aja. Terus selain Filmora aku juga tes untuk menjalankan aplikasi Adobe Premiere ya, Adobe Premiere Pro. Ini juga lancar. Si fisik laptopnya yang aku beli. Jadi laptopnya ini 13,3 inci Dell Latitude 7390 2 in 1. 2 in 1 itu artinya dia bisa flip ya, bisa flip ke belakang dan bisa ini lancar semua full kayak gini. Ini juga bisa. Aku tes untuk menjalankan aplikasi OBS juga, ini lancar, nggak ada kendala. Nah, jadi kesimpulannya karena bisa menjalankan aplikasi-aplikasi yang sering aku pakai juga, kesimpulannya laptop ini worth it lah ya untuk harga segitu. Nah, demikian teman-teman video kita kali ini tentang panduan umum beli laptop second di Inggris maupun di Indonesia ya, untuk pemula, untuk awam. Jika ada koreksi, saran dan masukan silakan posting di kolom komentar. Nanti akan kami tanggapi kalau sudah sempat membaca ya teman-teman. Terima kasih telah menonton video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya.